Shalom, puji Tuhan, satu sukacita sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara pada kesempatan ini dalam pelayanan Warta Kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur karena semua kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan mau belajar firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan berfirmanlah bagi kami, urapi kami Tuhan yang menyampaikan, yang mendengarkan. Biarlah berkat Tuhan kami terima lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada kesempatan ini saya akan berbicara dalam firman Tuhan perihal perbuatan ajaib Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini, cerita bersambung dari mujizat. Baik saudara, saya percaya setiap kita sudah adalah penerima perbuatan ajaib Tuhan. Kalau saudara dan saya ada sebagaimana saat ini, setiap orang percaya, setiap orang sebenarnya harus menyadari bahwa mereka sudah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Perbuatan ajaib dari Allah ini kita kenal dengan kata mujizat. Sebab hidup adalah hasil karya ajaib Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Sehubungan dengan perbuatan ajaib Allah, mari kita belajar daripada firman Tuhan. Saya membaca kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Dan engkau Kapernaum, apakah yang engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, inilah ungkapan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus mengecam orang Kapernaum. Dia mengecam dengan keras jemaat di Kapernaum, saudara. Ya, mujizat sudah terjadi bagi orang Kapernaum. Mereka menerima perbuatan Allah, perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ternyata kalau kita belajar dari kebenaran ini, mujizat bukanlah satu hal yang bersifat show, yang hanya patut dipertontonkan atau kita berikan decakan kekaguman, ya, satu kerasa yang wah, yang luar biasa seperti itu saudara. Ternyata apa yang Tuhan nyatakan tentang mujizat? Karena hari ini saudara, saya akan khotbah tentang bagaimana mujizat Tuhan laksanakan, Tuhan adakan di tengah-tengah orang Kapernaum, dan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Sebab cerita bersambung dari mujizat itu perlu, supaya orang jangan salah kaprah dan melihat mujizat itu suatu yang normal saja, sebagai satu fasilitas bagi orang yang bertuhankan Yesus. Itulah yang namanya mujizat. Ternyata tidak, saudara. Mujizat itu adalah perbuatan Allah, perbuatan ajaib Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Tuhan mengecam dengan keras orang Kapernaum. Dia mengatakan, membandingkan orang di kota ini dengan Sodom. Kita tahu Sodom yang mengalami hal yang luar biasa, bagaimana Allah menurunkan belerang dan membakar habis kota ini, memusnahkan semua yang ada di kota ini karena perbuatan jahat yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan Kapernaum dibandingkan, Allah membuat komparasi antara Kapernaum dan Sodom. Kalau bagi orang Israel, saudaraku, Sodom adalah satu hal, satu cerita, satu kejadian peristiwa yang melegenda dan diingatkan terus
karena ini merupakan satu peristiwa di mana Allah menghancurkan kota ini karena kejahatan mereka. Nah, ternyata dalam kitab Matius pasal 11 ini Allah membandingkan orang Kapernaum dengan Sodom. Kenapa? Apakah ada masalah barangkali? Kenapa kecaman ini begitu tajam sekali kepada orang Kapernaum? Apakah ada unsur sentimen barangkali Tuhan Yesus kepada orang Kapernaum? Oh, ternyata itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Saya akan tunjukkan kepada saudara sehubungan dengan mujizat, perbuatan ajaib Tuhan harus dipertanggungjawabkan, dan sehubungan dengan kecaman keras daripada Tuhan Yesus yang menyinggung-nyinggung mujizat yang dia buat. Dia singgung-singgung, dia ungkit mujizat yang dia buat, dan dia pertanyakan cerita bersambungnya ke atas kehidupan orang Kapernaum. Tuhan mau dengarkan, Tuhan mau lihat cerita bersambung dari kebaikan Tuhan, dari mujizat itu, saudara. Ya, ternyata tidak ada unsur yang membuat, oh mungkin Tuhan Yesus marah atau tidak suka dengan orang Kapernaum. Saudara, saya akan tunjukkan beberapa fakta kepada kita. Tuhan Yesus punya kedekatan emosional dengan Kapernaum, kota Kapernaum. Makanya kalau saudara masuk kota Kapernaum, yang pertama kali begitu saudara masuk ke pagar kota Kapernaum, maka ditulis dengan besar, bukan spanduk yang ditaruh sementara seperti spanduk kampanye, tetapi itu satu tulisan yang terpahat, dan itu merupakan tulisan yang baku yang di sana yang dibuat. Tulisannya adalah Kapernaum, the town of Jesus Christ. Kapernaum, kota Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hubungannya dengan satu kali Tuhan Yesus mengecam keras kota ini? Tuhan bilang, kamu kira kamu akan naik sampai ke langit? Tidak, kamu akan turun sampai ke dunia orang mati. Tidak ada unsur sentimen daripada Tuhan Yesus kepada kota Kapernaum. Kapernaum, Kafar Nahum, artinya kota yang dihiburkan. Ternyata ungkapan Tuhan Yesus seperti tidak menghiburkan kalau kita baca dalam konteks ini, saudara. Dan saudara, fakta yang lain yang saya tunjukkan kepada saudara mengenai apa yang diungkapkan Tuhan Yesus terhadap orang Kapernaum, jemaat di Kapernaum. Ternyata Kapernaum adalah tempat dalam sejarah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tempat yang paling banyak mengalami mujizat. Berentet mujizat di sini, saudara. Bukan di tempat lain mujizat yang banyak, tapi di kota Kapernaum. Pernah satu kali Tuhan menyembuhkan anak Yairus yang orang katakan sudah mati dia. Lalu Tuhan bangkitkan seketika. Ada hamba perwira Kapernaum yang lumpuh dan hampir mati, Tuhan sembuhkan. Ibu Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di kota Kapernaum, pantai Kapernaum, Tuhan Yesus menunjuk satu tempat kepada Petrus dan murid-murid yang lain, 4 murid lain. Dan mereka yang semalaman tidak menangkap ikan, tapi karena mengikut apa yang Tuhan Yesus katakan, maka mereka menangkap ikan dalam jumlah besar dan hampir menenggelamkan 2 perahu, saking banyaknya. Hebat Kapernaum. Apalagi banyak sekali. Di kota Kapernaum, di pantai Kapernaum, ketika Tuhan Yesus harus membayar pajak, maka mereka tidak punya uang. Uang di pundi-pundi Yudas Iskariot kosong. Karena Yudas Iskariot kan bendahara. Kosong ternyata. Tuhan Yesus bilang, Petrus, pergi ke danau. Tangkap ikan, ambil uang dari mulutnya.
Dan Petrus pergi ke danau menangkap ikan. Diambil uang dari mulutnya, mereka bayar pajak. Hebat bukan? Luar biasa mujizat ini. Di kota Kapernaum, Tuhan mengajarkan tentang roti hidup. Dan banyak sekali peristiwa ajaib di Kapernaum. Lalu kenapa kemudian Tuhan bilang, engkau kota Kapernaum, jangan engkau kira engkau akan naik sampai ke surga. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ternyata Tuhan Yesus mempertanyakan perbuatan ajaib yang dialami oleh orang Kapernaum. Tuhan tidak melihat hal itu mengubah hidup mereka dengan signifikan. Ternyata itu tidak mengubah hidup mereka untuk lebih memuliakan Allah. Makanya dikatakan di situ, saya bacakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dari sekian banyak mujizat yang Tuhan buat, Tuhan tanya, apa hasil yang sudah kamu lihat? Apa hasil yang sudah kamu alami? Karena begitu banyaknya perbuatan ajaib yang mereka lihat dengan mata kepala, yang mereka alami ternyata tidak mengubah hidup mereka. Tuhan bertanya, dan Tuhan tidak mau saudara, mukjizatnya, perbuatan ajaibnya itu dihargai dengan decakan kagum. Hebat, hebat, orang tepuk tangan. Ternyata Tuhan tidak mementingkan hal itu. Makanya dalam beberapa kesempatan, begitu Tuhan mengadakan mujizat, dia mengatakan, jangan cerita-cerita kepada orang lain. Jangan itu diekspos, karena ini bukan show. Ini bukan pertunjukan tontonan, bukan. Dan itu tidak bisa ditanggapi dengan euforia, kegirangan duniawi. Tuhan tidak suka. Tuhan mau apa yang dia buat dalam hidup saudara dan saya. Mujizat yang kita sudah alami. Perbuatan ajaib yang saudara terima sampai hari ini. Tuhan pertanyakan cerita bersambungnya. Apakah setelah engkau menerima berkat Tuhan? Apakah setelah engkau ditolong Tuhan? Apakah setelah saudara menerima kebaikan daripada Tuhan? Hasilnya apa bagi saudara? Jangan-jangan gak ada hasil. Jangan-jangan gak ngaruh. Tidak ada yang terjadi yang mengubah hidup orang. Dan Tuhan melihat ini gagal. Ini tidak berhasil. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan ternyata berhubungan dengan kekekalan. Makanya ayat 24 dikatakan itu, sekali baca sekali lagi bagi saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Karena aku sudah membuat begitu banyak mujizat yang membuat kamu tercengang dan kamu alami dengan luar biasa. Tapi ternyata tidak mengubahkan. Maka itulah sebabnya Tuhan bertanya. Tuhan memperkatakan, mengeluarkan satu kecaman. Sekarang apakah perbuatan baik Tuhan sudah kita tanggapi secara rohani? Ataukah orang percaya hanya merasa bahwa itu adalah hal normal bagi orang yang bertuhankan Yesus? Yang Tuhan mau saudaraku dalam hidup kita ternyata ketika Tuhan sudah berbuat yang luar biasa. Makanya saya bilang dari awal tadi, kita adalah orang yang sudah menerima, mengalami perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara ada sampai hari ini,
tidak terhitung perbuatan ajaib daripada Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita ketika kita sakit. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita mengalami jalan buntu. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita dalam setiap pelanggaran kita. Dan Dia mati bagi kita. Bukankah itu adalah perbuatan ajaib yang sebenarnya tidak layak kita terima? Sekarang pertanyaannya, apakah kalau Tuhan bertanya seperti kepada orang Kapernaum, seperti apa kita menanggapi kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita? Seperti apa kita menanggapi perbuatan ajaib itu dalam hidup kita? Marilah kita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, menanggapi segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu, kiranya itu mendekatkan kita semakin mengenal Allah. Kiranya itu berhasil dan membuahkan hasil kepada orang lain. Di situ kita yang disebut sebagai hidup, menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah segala yang Tuhan buat dalam hidup kita menjadi kemuliaan baginya. Sehingga satu kali ketika Tuhan bertanya, inilah hasil yang kubuat, dan mereka memuliakan Tuhan. Bukankah kesehatan saudara hari ini adalah hasil perbuatan ajaib Tuhan? Pekerjaan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, segala yang baik yang kita terima daripada Tuhan itu, yang saudara terima sampai hari ini daripada Tuhan, kiranya itu boleh menjadi berkat Bapak Ibu. Karena itu memang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang Kapernaum begitu luar biasa mengalami kehebatan Tuhan. Tuhan lama tinggal di kota ini. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib yang hebat yang tidak Dia buat di tempat lain. Sebenarnya demikian juga dalam hidup kita. Semua orang adalah penerima mujizat, penerima perbuatan Tuhan. Tentu satu dengan yang lain berbeda. Tidak sama mujizat yang kita hadapi, terima. Tetapi pertolongan Tuhan, hidup kita yang ada pada hari ini adalah produk keajaiban dan kehebatan Tuhan. Biarlah itu berhasil dan biarlah itu memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari tanggapi, sadari, oh Tuhan benar. Saya ditolong Tuhan luar biasa. Saya disembuhkan Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya diluputkan Tuhan dari kecelakaan dan macam-macam saudara. Terutama pelanggaranku diampuni Tuhan. Biarlah kita semakin indah di pemandangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh terima. Terima kasih untuk mujizat Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan itu, Tuhan, bekerja dan menghasilkan buah yang indah. Membuat kami semakin mengenal Allah kami yang menolong dan memberkati hidup kami, Tuhan. Dan biarlah itu mendatangkan kemuliaan, kekekalan, menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Demikian warta kerajaan Allah pada saat ini. Biarlah kita menerima mujizat Tuhan. Dan mujizat itu mengerjakan kebaikan dan kekekalan. Amin.